Kita akan memasuki sesi untuk membahas materi. Adapun materi yang kita sampaikan pada kesempatan ini yaitu berkaitan tentang membahas jejak sejarah Islam di Nusantara. Mungkin tema materi ini sangat menarik sekali. Mungkin dari sebagian kita tidak atau ada yang belum mengenal dan mengetahui sejarah Islam di Nusantara, bukan hanya di Indonesia, yaitu mulai daratan Thailand, daratan Malaysia, Brunei, dan termasuk Indonesia, ini merupakan bagian dari wilayah Nusantara. Nah, kita penting sekali untuk mengetahui bagaimana sih jejak sejarah Islam di tanah Nusantara. Nah, kali ini materi tentang jejak sejarah Islam di Nusantara akan dikupas secara mendalam oleh Ustadz Amari Salah. Untuk menghemat waktu webinar kita persilahkan kepada narasumber untuk menyampaikan materi webinarnya. Kepada Ustadz Amari Salah, waktu dan kesempatan kita persilahkan. Assalamualaikum, Ustadz Amari Salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mas Adi. Oke. Alhamdulillah pada kesempatan hari ini saya berkesempatan ya bicara di hadapan rekan-rekan sekalian seputar materi sejarah Islam gitu ya. Nah, gimana kabarnya Mas Adi hari ini? Baik-baik aja ya. Sebelumnya sebagai disclaimer gitu ya, dulu ketika saya menempuh studi pendidikan bahasa dan sastra Indonesia, saya mendapatkan banyak akses ke objek-objek sejarah maupun ke dokumen-dokumen sejarah yang saya punya. Bersama saya hari ini ada beberapa dokumen sejarah yang nanti akan saya presentasikan pelan-pelan. Dan saya pun pernah pergi ke beberapa objek sejarah tersebut yang nanti akan saya paparkan pelan-pelan apa yang sebetulnya terjadi gitu ya di sejarah Indonesia. Nah, sebelumnya mungkin saya bisa minta tolong untuk menayangkan slide atau saya menayangkan sendiri nih kira-kira. Nanti dari co-host kita akan menampilkan slide dari Mas Amar. Sekarang mungkin lagi sedang disetting sama beliau. Ya, berarti mengalir saja ya teman-teman sekalian. Biasanya diskusi Islam di Nusantara itu memang nggak tahu kenapa gitu ya, bukan nggak tahu kenapa ya. Memang relevan sekali apabila dibahas oleh teman-teman yang sedang menempuh studi di Turki. Karena kekuasaan Islam terakhir yang besar itu memang sisanya tinggal di Turki gitu kan. Maka ini sejarah Islam di Indonesia itu memang dipenuhi dengan mitos gitu loh. Kenapa kok dipenuhi dengan mitos? Karena yang pertama bukti-buktinya itu banyak yang hilang. Ini yang menjadi persoalan sehingga kebanyakan bukti-bukti itu satu coba dikarang-karang ulang oleh orang yang cuma sekedar mengetahui cerita rakyatnya, atau yang kedua cuma sekedar dibuat ulang oleh orang-orang Belanda dengan tujuan untuk mendiskreditkan Indonesia, mendiskreditkan bangsa kita, gitu ya teman-teman sekalian. Nah, yang menjadi persoalan selanjutnya adalah kebanyakan sejarah kita itu akhirnya bercampur antara dongeng dengan mitos, gitu ya, bercampur juga antara fakta dengan yang bukan fakta. Ini yang menjadi persoalan ya. Oh ya nih agak blur nih ya screen-nya. Bercampur nih antara mitos dengan fakta sehingga yang terjadi apa? Contoh kisah-kisah Wali Songo itu rata-rata isinya hal-hal yang khurafat. Kisah Wali Songo itu teman-teman sekalian itu rata-rata isinya hal-hal ajaib, hal-hal yang bisa mempesona orang-orang yang bodoh mengenai Islam, hal-hal yang bisa kemudian menyebabkan orang masuk Islam itu bukan gara-gara memahami kalimat tauhid la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, akan tetapi orang masuk Islam itu gara-gara terpersona dengan keajaiban-keajaiban yang dilakukan oleh para wali dalam cerita-cerita rakyat tersebut. Tapi ajaran-ajaran para wali itu sendiri, teman-teman sekalian, kemudian jarang sekali dicantumkan kepada masyarakat. Jadi masyarakat itu seakan-akan tahunya cuma ajaib-ajaibnya aja, gitu ya. Nah, mari untuk lebih menghangatkan diskusi kita pada kesempatan sore hari ini, mari kita menuju ke slide selanjutnya ya, slide kedua dari pembahasan kita hari ini. Ya. Nah, mari ini kita move ke slide selanjutnya. Di sana akan saya paparkan secara lebih jelas. Nah, sejarah kita itu, bukti sejarahnya itu banyak yang hilang nih teman-teman sekalian ya. Satu, bencana alamnya memang mengerikan di negeri kita. Contohnya ada satu kerajaan Mataram kuno, itu musnah gara-gara letusan Gunung Merapi kira-kira sekitar 1000 tahun yang lalu. Ya, bukti-bukti sejarah yang ada di kerajaan-kerajaan di Sumatera itu hancur gara-gara berulang kali letusan-letusan gunung. Ya. Belum lagi misalnya bukti-bukti sejarah yang ada di Kerajaan Pekat, Kerajaan Sanggar, dan Kerajaan Tambora,
yang ada di Nusa Tenggara Barat itu hancur gara-gara letusan Gunung Tambora. Di Jawa Barat, ya sisa-sisa kerajaan Pajajaran itu hancur gara-gara letusan Gunung Salak pada tahun 1929. Ini akhirnya membuat bukti-bukti sejarah berupa prasasti, bukti sejarah berupa kertas-kertas gitu ya, dokumen-dokumen habis ya, terbakar dan lain-lain sebagainya. Yang kedua, Belanda memang merampasnya dari tangan kita. Yang terbaru, yang terakhir ada keris dari Pangeran Diponegoro dikembalikan kepada Indonesia. Akan tetapi yang kita butuhkan bukan keris. Yang kita butuhkan sesungguhnya adalah buku-buku. Karena benda-benda itu, teman-teman sekalian, tidak membuktikan apa-apa. Ya, yang kita butuhkan sekarang ini ya rekan-rekan sekalian adalah bukti-bukti teks tertulis apa yang terjadi dalam sejarah kita. Sekarang itu banyak yang namanya Indonesianis. Nah, Indonesianis itu teman-teman sekalian menciptakan sejarah baru di negeri kita yang belum tentu sejarah itu terkonfirmasi. Di antara Indonesianis pertama di negeri kita adalah Snoeckhuregrongs. Snoeckhuregrongs yang orang Belanda itu teman-teman sekalian, itu banyak menulis sejarah yang aneh-aneh tentang Indonesia, termasuk di antaranya sedikit memalsukan kisah-kisah Wali Songo. Nah, yang ketiga, di antara faktor kenapa sejarah kita itu berisi mitos, itu masyarakat memang terbelakang. Zaman dulu itu, teman-teman sekalian, itu kebanyakan orang-orang Hindu ya membuat aturan bahwa kalangan Sudra dan kalangan Paria itu tidak boleh belajar membaca dan menulis. Ini yang menyebabkan sejarah itu hanya milik kalangan Brahmana dan sejarah itu hanya milik kalangan Ksatria. Akhirnya, masyarakat umum tidak mengetahui apa yang terjadi dan mereka hanya mengisahkannya berupa karya sastra. Ya, karya-karya sastra itu teman-teman sekalian misalnya masuk melalui cerita rakyat yang sekarang masih diajarkan di Indonesia. Nah, cerita-cerita rakyat itu teman-teman sekalian sedikit meninggalkan jejak sejarah, sedikit saja. Akan tetapi kemudian ternyata akhirnya selalu berisi mitos. Contohnya pas sejarah terbelahnya Pulau Jawa dengan Pulau Bali. Itu kan bencana alam sebetulnya kan. Akan tetapi teman-teman sekalian ternyata ada satu legenda namanya legenda Manik Angkeran gara-gara keserakahan seorang raja. Kemudian ternyata atau keserakahan seseorang anak pendeta ceritanya yang dihukum itu. Terus kemudian Dewa Manik Angkeran itu memutuskan untuk membelah Pulau Jawa dan Pulau Bali, membanjiri Pulau Jawa dan Pulau Bali. Itu kira-kira ya teman-teman sekalian. Jadi sejarah kita itu sejarah mitos, nggak jelas ini bener apa enggak gitu loh. Gara-gara bukti sejarahnya memang nggak jelas. Jadi kadang-kadang teman-teman sekalian, gampang aja sekarang kalau kita mau bikin cocok logi. Misal Ali bin Abi Thalib pernah datang ke Garut pada tahun 2 Hijriah. Ini ada satu pertanyaan yang menarik sekali. Kalau mau kita urut-urut sebentar gitu ya. Teman-teman sekalian, oke kalau kita terima fakta bahwa Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an itu pernah datang ke Indonesia pada tahun kedua Hijrah. Pertanyaan saya sekarang, satu, kenapa bukti surat menyuratnya tidak ada antara Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan penduduk Indonesia pada tahun kedua Hijrah? Ya, yang kedua teman-teman sekalian, jarak perjalanan antara Hijaz sampai ke Indonesia pada saat itu kira-kira memakan waktu sampai dengan 3 sampai 4 bulan. Pertanyaan saya adalah pada bulan apa Ali bin Abi Thalib datang ke Garut? Kenapa? Karena teman-teman sekalian, ceritanya pada bulan Ramadan dan pada bulan Syawal, Ali bin Abi Thalib tercatat sebagai peserta perang Badar, tercatat sebagai peserta perang Uhud. Ya, ini yang jadi masalah gitu loh. Dan selanjutnya, masih di rentetan bulan Syawal itu, teman-teman sekalian, perang selalu terjadi dan Ali bin Abi Thalib selalu berada di kota Madinah. Pertanyaan saya, ini bulan apa ini Ali bin Abi Thalib itu berangkat ke Indonesia? Dan misinya apa? Meninggalkan apa? Kenapa kemudian tampaknya Ali bin Abi Thalib itu selalu ikut di misi-misi Rasulullah yang berturut-turut pada tahun kedua, tahun ketiga, tahun keempat Hijrah, dan lain sebagainya. Nah ini ya teman-teman sekalian, coba kita kritisi semacam ini. Jadi data-data sejarah kita harus rinci. Kalau memang Ali bin Abi Thalib dikatakan datang ke Indonesia pada tahun kedua Hijrah, saat itu lagi persiapan perang Badar dan juga perang Uhud. Perang Uhud terjadi pada tahun ketiga, perang Badar terjadi pada tahun kedua. Kenapa Ali bin Abi Thalib tercatat oleh kitab-kitab sirah ikut di dua perang itu, sementara kok ini ada orang Indonesia mengklaim Ali bin Abi Thalib ternyata datang ke Indonesia. Ngapain ke Garut lagi? Dan pertanyaan saya sekarang, di tahun kedua Hijrah, tahun kira-kira 610 Masehi, atau kira-kira tahun 630-an Masehi, ada apa di Indonesia? Di Indonesia pada saat itu ada kerajaan Tarumanegara namanya, dan tapi tidak di Garut adanya. Ya, kerajaan Tarumanegara itu adanya di sekitar Ciamis, atau juga mungkin adanya di sekitar Bogor. Ya, Bogor, Sukabumi memanjang ke bawah, itu adalah pusat kerajaan Tarumanegara. Dan pertanyaan saya sekarang, ngapain Ali bin Abi Thalib itu ke Garut? Sedangkan pada saat itu Garut itu masih diisi oleh orang-orang
menyembah batu, tidak berperadaban dan lain sebagainya. Itu ya. Belum lagi misalnya analisis-analisis yang betul-betul tidak jelas lagi yang menurut Buya Hamka ini halusinasi untuk membuat masyarakat cepat masuk Islam. Misal raja-raja di Indonesia itu sebagian besar dikabarkan adalah keturunan dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, atau juga dikabarkan masuk Islamnya itu Rasulullah langsung masuk ke dalam mimpi mereka dan mengajarkan 2 kalimat syahadat. Atau juga data-data yang kacau sekali, misal Pangeran Walangsungsang itu berangkat ke Mekah. Pangeran Walangsungsang itu adalah pendiri kerajaan Cirebon pada tahun 1500-an Masehi, gitu ya. Jadi kira-kira ada jarak sekitar 600 tahun antara Ali bin Abi Thalib, bukan 600 tahun bahkan mungkin ya, hampir 1000 tahun. 900 tahun antara Ali bin Abi Thalib dengan Pangeran Walangsungsang dari kerajaan Cirebon, yang katanya Pangeran Walangsungsang itu ketika berangkat ke Mekah ketemu sama Ali bin Abi Thalib. Oleh Ali bin Abi Thalib sempat diajarkan beberapa ilmu kanuragan. Katanya Pangeran Walangsungsang mengetahui bahwa dia adalah Ali bin Abi Thalib ketika Ali bin Abi Thalib menancapkan tongkatnya. Pangeran Walangsungsang tidak bisa mencabutnya. Ali bin Abi Thalib ingin menghilangkan semua ilmu sihir yang dia punya. Jadi teman-teman sekalian, cerita-cerita ajaib semacam ini yang kemudian menjadi dasar dari sejarah kita. Ini mitos. Kisah Pangeran Walangsungsang ini tercantum dalam Babat Cirebon. Ya, sementara beberapa waktu yang lalu Ali bin Abi Thalib yang diisukan pernah datang ke Indonesia ini viral juga di masa-masa Pilpres kemarin. Tujuannya apa teman-teman sekalian? Untuk menciptakan kebanggaan, romantisme masa lalu. Akan tetapi romantisme masa lalu ini ternyata tidak terkendali sehingga menyebabkan tersebarnya hoax, tersebarnya sejarah yang tidak benar. Aku disuruh kerja di bandara, aku di kuliahan lah, aku masuk angkatan itu. Oke, ya lulusnya mati. Akan muncul beberapa analisis yang menarik sekali mengenai film Jejak Khilafah di Nusantara. Hari ini coba. Dulu pernah masuk cari orang. Nah, ya teman-teman sekalian, isinya adalah data-data selengkapnya gitu ya, mengenai apa? Data-data selengkapnya mengenai bagaimana kondisi hubungan surat menyurat gitu, antara Indonesia dengan kerajaan-kerajaan atau dengan basis kekhalifahan Turki Utsmani. Nah, gitu ya teman-teman sekalian. Yuk mari kita beranjak atau kita berangkat ke slide selanjutnya. Oh, suaranya kadang hilang ya. Tapi sekarang suaranya lancar-lancar aja ya. Oke ya. Yang tidak berkepentingan tolong di-mute. Oh, ini berarti semuanya orang punya kepentingan di sini ya. Bahaya nih kalau saya ketemu orang yang punya banyak kepentingan. Repot nih. Kalau bisa kita menuntut ilmu itu jangan pakai kepentingan gitu ya. Karena kalau kita menuntut ilmu pakai kepentingan yang ada nanti pengkhianatan kepada ilmu. Ya, teman-teman sekalian. Kapan dan bagaimana Islam masuk ke Indonesia? Kebanyakan orang terjebak pada teori Gujarat, teori Mekah atau teori Campa. Teori Gujarat itu katanya Islam masuk melalui Gujarat, melalui India. Teori Mekah katanya para khalifah itu langsung mengirimkan duta-dutanya lewat kota Mekah. Atau teori Campa lewat kerajaan kecil tapi kuat sekali yang ada di Campa. Campa itu Vietnam sekarang. Tapi kalau kita mengerti dinamika dunia, kita akan mengerti kapan dan bagaimana Islam itu masuk. Islam itu memang masuknya secara gelombang-gelombang. Karena begini teman-teman sekalian. Teman-teman sekarang ada di Turki. Ya nggak? Turki itu memegang kekuatan politik penting di Eropa dan juga Asia. Kenapa? Karena misalnya jalur dagang sutra baru Cina, One Belt, One Road Initiative, gitu ya teman-teman sekalian, itu kan lewat Turki. Ya nggak? One Belt, One Road Initiative, penghubung Asia dengan Eropa adalah Turki. Maka mau nggak mau teman-teman sekalian, kalau tidak salah di Kocaeli, gitu ya, di Kocaeli Presiden Erdogan dengan Presiden Xi Jinping menandatangani fakta perjanjian ya untuk membuat stasiun dan juga pelabuhan penghubung antara benua Asia dan benua Eropa. Dan di sini Erdogan itu ingin menjebak Cina untuk tidak main-main dengan Turki. Sekaligus juga Erdogan ingin mendapatkan keuntungan dari dari jalur dagang antara Cina dengan Turki ini. Tapi kemudian teman-teman sekalian, sampai di sini tidak cukup sampai di situ. Presiden Erdogan juga sekarang mulai menggunakan yuan sebagai standar deviasi atau standar valuasi mata uang gitu ya ketika Turki dan Cina ingin berjual beli. Nah, teman-teman sekalian, kira-kira dari sini apa yang membuat Turki tertarik dengan Cina dan apa yang membuat Cina tertarik dengan Turki? Satu, Turki itu punya sumber daya alam yang luar biasa. Yang kedua, Turki itu posisinya strategis banget sebagai jalan masuk.
Nah, Indonesia, teman-teman sekalian, saat itu punya sumber daya alam yang luar biasa, akan tetapi ini unik. Di tahun-tahun segitu, teman-teman sekalian, kira-kira di tahun-tahun 1600, tahun-tahun 1500, atau tahun 1000 Masehi, hanya ada 2 basis kerajaan Hindu-Buddha di dunia ini. Ya, basis atau 3 lah gitu ya. 3 tapi yang satu inaktif gitu ya, karena yang satu itu sudah dihancurkan oleh kerajaan Mongol, yaitu Cina. Satu itu basisnya di kerajaan Vijayanagar yang ada di India. Yang kedua, basisnya itu ada di mana? Basisnya itu ada di Indonesia. Kerajaan Pajajaran itu lebih tepatnya, teman-teman sekalian, ya. Nah, ini kemudian teman-teman sekalian yang menyebabkan akhirnya apa? Mau tidak mau gitu ya, pada saat itu sebagaimana Cina hari ini yang bersekutu dengan Turki, saat itu Khilafah Turki Utsmani mau tidak mau menjadikan Indonesia sebagai salah satu sasaran dakwah, sebagai salah satu sasaran fakta ekonomi. Akan tetapi Cina tidak bisa memaksakan ajaran agamanya, tidak bisa memaksakan ideologi komunisnya kepada Erdogan. Begitu juga saat itu para raja-raja Nusantara tidak bisa dipaksakan oleh para khilafah Turki Utsmani ataupun juga khilafah Bani Abbas. Ya, khilafah Bani Abbas ini, teman-teman sekalian gitu ya, hanya bisa mengirimkan bandar-bandar dagang, hanya bisa mengirimkan pebisnis-pebisnis, dan pebisnis inilah yang kemudian makam-makamnya itu kita temukan di pantai utara Jawa. Makam-makam inilah yang kemudian kita temukan di pantai utara Sumatera. Kenapa nggak di pantai selatan? Karena pantai selatan ombaknya ekstrim, gitu ya. Di Laut Jawa dan lain sebagainya itu ombaknya santai, tenang, gitu ya, sehingga kapal-kapal itu bisa berjalan dengan tenang, gitu ya, teman-teman sekalian. Dan ini terjadi secara bergelombang-gelombang. Kalau pada pemerintahan Khalifah Bani Umayyah yang pertama sampai dengan kira-kira tahun 80 Hijrah, atau kira-kira sampai dengan tahun 710 Masehi, gitu ya. Di Indonesia tahun 710 itu lagi ngapain, ya? Orang SMS-an di Indonesia sambil mahat-mahat batu, cetak-cetak gitu ya. Sementara tahun 80 Masehi, tahun 80 Hijrah, ya, kerajaan Bani Umayyah itu sudah penuh dengan kegiatan politik yang sangat-sangat ekstrim. Gitu ya, kita tahu di kerajaan Bani Umayyah itu, ya, di ibu kotanya di Damaskus, itu bahkan udah ada banyak sekali perpustakaan. Sedangkan di Indonesia itu orang masih mahat-mahat batu buat bikin prasasti. Gitu ya. Itu ya, teman-teman sekalian, yang menyebabkan gitu loh, masuknya Islam ke Indonesia itu kemudian bergelombang-gelombang. Nah, gelombang pertama itu masuknya pedagang-pedagang. Bayangkan adegannya begini, ketika ada pedagang dari kalangan Bani Umayyah tahun 80 Hijrah, 80 tahun setelah Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam itu berhijrah, datang ke Indonesia, datang ke Nusantara, tahun 700 Masehi itu ketemunya kerajaan mana? Ketemunya kerajaan Kalingga, ketemunya juga kerajaan Kediri, ketemu lagi sama kerajaan Perlak, ketemu lagi sama kerajaan saat itu sisa-sisa dari kerajaan Tarumanegara. Ya, ketemu dengan kerajaan-kerajaan itu, apa yang dibicarakan oleh para utusan kerajaan Bani Umayyah pada saat itu? Satu, dalam pikiran mereka, untuk memerangi Indonesia biayanya mahal, ya enggak? Jauh. Terus yang kedua, orang Indonesia jelas lebih menguasai Medan, karena Medan kita itu rawa-rawa, Medan kita itu hutan tropis, dan penyihir rata-rata kita itu kan. Orang zaman dulu itu penyihir. Nah, rekan-rekan sekalian, terus yang kedua, saat itu kerajaan Bani Umayyah, teman-teman sekalian, menguasai daerah seluas kira-kira perbatasan Cina sampai dengan daerah Eropa bagian barat. Artinya daerah seluas itu yang menguasai adalah orang-orang Islam. Sekarang orang-orang dari kerajaan Kalingga dan lain sebagainya, kalau mau mengadakan koneksi internasional, mengadakan perdagangan internasional ya teman-teman sekalian, apa yang terjadi? Maka mau tidak mau, gitu ya, mau tidak mau teman-teman sekalian, mereka akan terhubung dengan para pedagang-pedagang Islam yang sudah menguasai Asia Selatan, Timur Tengah, Eropa dan juga Afrika. Ya kan? Mau tidak mau akan terjadi seperti itu. Maka yang terjadi adalah pelan-pelan terjadi akulturasi budaya. Sebagaimana hari ini pedagang-pedagang Cina mulai memasuki Indonesia. Cuman bedanya gitu ya, pemerintahan Indonesia tidak sekuat pemerintahan Turki tentu saja. Ya, kalau pemerintahan Turki itu masih jauh lebih kuat secara ekonomi, masih jauh juga lebih kuat secara budaya daripada pemerintah kita. Gitu ya, teman-teman sekalian. Nah, jadi teman-teman sekalian, Islam itu adalah sebuah manhaj. Jangan dibayangkan masuknya Islam itu seperti masuknya sebuah budaya. Kita cari-cari buktinya dan lain sebagainya. Enggak, akan tetapi dari situ saja sudah kebayang kenapa Islam itu mau tidak mau akan masuk ke Indonesia. Karena orang Indonesia pada saat itu membutuhkan Islam. Nah, mari kan kita paparkan lagi bagaimana logikanya kok Islam itu mau nggak mau masuk ke Indonesia. Mari kita swipe lagi. Ya, kita pindah ke slide selanjutnya. Nah, ini jejak Islam di Indonesia nih teman-teman sekalian adalah jejak pembangunan gitu ya. Nah, Hindu, Buddha gitu ya teman-teman sekalian, itu justru malah menghancurkan kebudayaan kita. Gitu loh.
Loh kenapa kok kok bisa terjadi seperti itu nih teman-teman sekalian ya? Hindu, Buddha, dan animisme itu ternyata malah menghancurkan moral. Ya, contohnya menghancurkan moral itu bagaimana pada saat itu? Itu poligami nggak terkendali. Satu orang istrinya bisa senegara gitu. Raja-raja itu setiap kali datang ke sebuah desa, teman-teman sekalian, itu minta perempuan tercantik di desa itu untuk dinikahi oleh sang raja. Belum lagi ajaran-ajaran yang buruk sekali pada saat itu, yang sisa-sisanya masih kita bisa baca di kisah Ramayana, atau juga kita bisa baca di kisah Mahabharata. Kisah Mahabharata itu, teman-teman sekalian, bisa kita ibaratkan sebagai sirah nabawiyahnya orang Hindu. Itu sakral aslinya ya. Yang belum ada tokoh Batara Guru, belum ada tokoh Semar, dan lain sebagainya. Kisah Mahabharata yang asli. Itu dikisahkan Drupadi, karena dia digodain oleh Dursasana, maka dia tidak mau mandi, tidak mau berkeramas, kecuali dia nanti akan berkeramas pakai darahnya Dursasana. Ya. Dan itu teman-teman sekalian yang terjadi gitu ya. Emang Hindu itu begitu gitu kebudayaannya sampai seperti hari ini di India, di mana-mana orang-orang Hindu selalu menyebabkan pergesekan antara orang-orang Islam dengan mereka gitu ya. Sedangkan Islam itu datang membawa pembangunan. Ibu kota Indonesia, ibu kota kerajaan kita itu dipindahkan ke laut, teman-teman sekalian. Tadinya ini ya, makanya faktor kepercayaan Hindu kepada sesuatu yang besar. Mereka memusuhi laut. Sihir itu sampai sekarang, teman-teman sekalian, kalau melewati laut, sihir itu akan terhapus. Ya, berbeda dengan bagi orang Islam. Ya, dalam surat Az-Zariyat dikatakan ya laut, angin di laut dan lain sebagainya itu untuk memperjalankan kapal-kapal, gitu ya. Dan Hindu itu kan karena percaya hal-hal mistis, maka ibu kota mereka, kota-kota mereka itu biasanya terletak di tepi gunung. Sedangkan yang namanya gunung itu, teman-teman sekalian, itu malah terasing. Ya, jadi mereka itu masih kebudayaan primer gitu loh. Yang penting dengan cepat. Kehidupan mereka tidak datang dari perdagangan. Mereka itu datangnya dari mana? Datangnya dari mengelola sumber daya alam secara primer, belum secara. Nah, begitu datang Islam nih teman-teman sekalian, ada cerita yang menarik sekali gitu ya. Ketika Pangeran Walangsungsang itu datang kembali ke Indonesia setelah dia selesai menuntut ilmu, ibu kota Pajajaran pada saat itu letaknya di daerah Bogor. Kira-kira 100 km dari laut. Nggak sampai sih, mungkin sekitar 90 km dari laut. Tapi Pangeran Walangsungsang pada saat itu meminta tanah kepada bapaknya, sebuah tanah yang tidak terawat di daerah Cirebon, yang sampai sekarang ada makam dari Pangeran Walangsungsang di sana, makam dari Sunan Gunung Jati di sana. Dan apa yang terjadi? Di pinggir pantai itu dibangunlah kerajaan Cirebon. Dibangunlah cikal bakal kerajaan Cirebon. Maka teman-teman sekalian, Islam berpotensi, Islam masuk itu teman-teman sekalian, mengerti potensi hubungan internasional kita melalui jalur laut. Seperti yang sekarang pemerintahan di seluruh dunia ini tiba-tiba membangun pelabuhan-pelabuhan baru. Kalau di Turki itu tiba-tiba membangun banyak stasiun-stasiun dagang internasional baru. Untuk apa? Karena dari situ tuh jalannya masuk sumber daya alam dari negara lain dan jalan keluar barang-barang komoditas dari negara kita. Kalau dulu di kerajaan-kerajaan Hindu Buddha memang mau nggak mau secara teknis ya mereka akan termiskinkan. Gara-gara apa? Aksesnya susah banget. Ibu kota kerajaan Majapahit, teman-teman sekalian, itu jauh di pelosok. Ibu kota kerajaan Singosari, Kediri, bahkan Yogyakarta sekalipun, yang kerajaan itu udah semi Hindu lah, tapi sudah Islam gitu ya. Itu aja letaknya masih di kaki Gunung Merapi. Karena orang Hindu itu percaya gunung itu adalah memberikan kekuatan. Ya ini loh teman-teman sekalian, ini loh yang menyebabkan Indonesia pada saat itu tuh terbelakang. Dan ibu kota Islam pertama di Indonesia itu adanya di kerajaan Jailolo. Itu kira-kira pada tahun 900 Masehi, dan Jailolo itu adanya di Halmahera gitu ya, di Maluku Utara. Dan mereka adalah kerajaan yang terdiri atas pulau-pulau kecil tapi banyak. Begitu juga ada kerajaan Samudra Pasai yang berdiri kira-kira secara resmi pada tahun 1290-an. Artinya ya 200 tahun lebih dulu daripada Wali Songo datang ke Indonesia. Ya. Dan lebih dulu 200 tahun, bahkan 300 tahun daripada Wali Songo datang ke Indonesia. Nah, gawatnya lagi teman-teman sekalian gitu ya. Sejarah kita itu sekarang bukan diislamisasi dengan Wali Songo, tapi dijawanisasi gitu loh. Sejarah kita itu dijawakan, jadi seolah-olah masuknya Islam ke Indonesia itu ke Jawa. Ini bahaya teman-teman sekalian. Ya, apalagi sekarang itu semua distempel oleh satu ormas, atau itu semua mulai dijadikan seakan-akan Wali Songo itu milik sebuah ormas, milik sebuah golongan, sehingga apa? Seakan-akan gitu loh, seakan-akan bukti sejarah ini akan menafikan sejarah masuknya Islam ke negeri yang lain. Padahal masuknya Islam ke Aceh itu lebih dulu 500 tahun daripada masuk Islam ke Jawa.
Masuknya Islam ke Maluku Utara itu lebih dulu sekitar 600 tahun daripada masuknya Islam ke Pulau Jawa. Sedangkan di Pulau Jawa, berdirinya kerajaan Islam pertama, yaitu Demak, itu aja baru terjadi kira-kira tahun 1400, gitu loh. Jadi, teman-teman sekalian, di sini kita harus adil dalam melihat sejarah, gitu loh. Dari peta internasional, peta dagang internasional. Maka, orang yang mengetahui sejarah itu akan peka sekali ketika melihat nih ekspansi Cina mau kemana. Kenapa Cina membangun stasiun perdagangan di Kocaeli, di Turki. Gitu ya. Kenapa Cina kemudian mendirikan tol laut di Indonesia dan lain sebagainya? Karena ternyata teman-teman sekalian, sebagaimana yang dilakukan oleh para khilafah pada zaman dahulu, mereka menghubungkan dunia ini. Nggak mungkin sejarah dunia itu kita lihat dengan secara parsial, hanya Indonesia saja, nggak mungkin. Akan tetapi logika ini baru akan terasa kalau misalnya teman-teman sekalian kita lihat di zaman dulu ada apa, gitu loh. Nah, mari kita berangkat ke slide selanjutnya. Oh, mungkin slide selanjutnya lagi ini ya, lagi ada trouble sedikit ya, mungkin koneksinya kurang stabil. Sebagai tambahan nih ya teman-teman sekalian, kira-kira 600 tahun, bukan 600 tahun ya, kira-kira 1000 tahun yang lalu, ya 1000 tahun yang lalu, hanya kira-kira berjarak sekitar 400 tahun setelah Rasulullah SAW meninggal, kerajaan Islam pertama Indonesia sudah berdiri, di mana bukan di Pulau Jawa, berdirinya itu adanya di Maluku Utara, gitu loh. Dan pada saat itu, kira-kira tahun 900 atau tahun 1000 Masehi, sedang di bawah kekuasaan kerajaan siapa? Ya kerajaan Bani Abbasiyah. Tapi kita juga harus fair. Apakah berarti Indonesia pernah dikuasai oleh khilafah, teman-teman sekalian? Mari kita bedah. Pada saat berdirinya Bani Abbas, ya pasca pemerintahan Khalifah Harun ar-Rasyid, atau bahkan sejak awal, kekhalifahan itu sebetulnya sudah tidak ada. Kenapa, teman-teman sekalian? Karena pada saat itu ada satu daulah Islam yang menyatakan diri juga sebagai khilafah. Jadi di satu waktu ada dua kekhalifahan pada saat itu. Di Eropa ada daulah Umayyah di Cordoba, di Andalus. Ya, Andalus itu adanya di Spanyol yang sampai sekarang adanya namanya Cordoba itu. Yang kedua, teman-teman sekalian, ada yang namanya Bani Abbas. Tapi Bani Abbas ternyata menganut sistem desentralisasi pemerintahan. Ya, sehingga tidak semua kerajaan Islam itu tunduk berbaiat kepada Bani Abbas. Nah, kemudian teman-teman sekalian, pada tahun 1100-an, ya, berdirilah kerajaan-kerajaan kecil di sekitar Persia, kerajaan-kerajaan kecil di Asia Tengah, yang mereka tidak menyatakan baiat kepada Bani Abbasiyah. Ini ya, teman-teman sekalian ya. Nah, rekan-rekan sekalian, gitu ya, maka apa yang terjadi, gitu ya, setelah itu, maka ya teman-teman sekalian, kerajaan-kerajaan Islam di Indonesia itu ketika pun muncul, belum tentu mereka itu merupakan bagian dari kekhalifahan Turki Utsmani. Belum tentu juga mereka merupakan bagian dari kekhalifahan Bani Abbas. Kita sepakat bahwa kekhalifahan Bani Abbas itu jauh lebih sentralistik daripada kekuasaan Turki Utsmani. Karena di masa kekuasaan Turki Utsmani, banyak kerajaan-kerajaan yang tidak tergabung ke dalam Turki Utsmani. Contohnya, kerajaan yang membunuh kakek dari Muhammad Al-Fatih, rahimahullah ta'ala. Kerajaan Timuriyah. Ada seorang raja namanya Timur Leng, hafiz Quran tapi kejam. Ya, hafiz Quran tapi pembunuh dia itu. Gitu ya. Nah, itu ya yang pertama, ini teman-teman sekalian gitu ya. Nah, selanjutnya nih teman-teman sekalian, mari kita beranjak ke slide selanjutnya. Ya, mari kita lihat ke slide selanjutnya. Nah, konektivitas ibu kota sebuah kerajaan dengan jaringan dagang dunia itu penting. Nah, gitu ya. Makanya sekarang teman-teman sekalian, presiden kita itu memindahkan ibu kota dari Jakarta ke Kalimantan Timur. Itu yang pertama. Atau yang kedua, rame-rame sekarang kerajaan atau negara-negara di dunia ini membangun second city atau membangun partner city, ya, membangun kota kedua di membangun kota keduanya itu di daerah yang dekat dengan pantai yang berbeda dengan ibu kota. Ya, berbeda dengan ibu kota. Kalau Turki ibu kota udah asik gitu ya. Kalau Indonesia belum nih, Jakarta udah sumpek gitu ya. Nah, contohnya nih teman-teman sekalian, karena dulu orang-orang Islam itu datang dengan jaringan laut gitu ya, dari laut, maka kemudian para ulama Islam itu datang bukan memaksa lebih tepatnya ya, meminta tanah kepada raja-raja Hindu pada saat itu, dan mereka membangun kota yang baru, dan kota-kota yang baru itu adanya di pinggir laut, teman-teman sekalian. Dulunya ada ibu kota yang di darat, Trowulan. Saya pernah ke Trowulan, teman-teman sekalian. Itu medannya udah susah banget, sepi, jalannya kecil lagi. Ya, itu jadi ibu kota zaman dulu ya. Terus yang kedua nih teman-teman sekalian, ada kerajaan Kediri gitu loh. Kerajaan Kediri itu ibu kotanya juga di Kadipaten Kediri. Terus yang ketiga, kerajaan Pajajaran, apalagi ibu kotanya di kaki Gunung Salak terpencil, sampai sekarang nggak ada sinyal itu kaki Gunung Salak di Bogor, ya.
Apalagi di Medang, Kerajaan Medang, dan Kerajaan Singasari, gitu ya, dan Kerajaan Tarumanegara, ibu kotanya di Pakuan. Ya, Pakuan itu zaman sekarang kalau teman-teman tahu nama Universitas Pakuan ya di sekitar situ tuh ibu kotanya, gitu ya, di sekitar Istana Bogor. Sedangkan ketika ulama-ulama Indonesia itu datang, mereka menawarkan, ayo pindahkan ibu kota, biar di ibu kota. Maka kalau kita perhatikan RPJMN Presiden Joko Widodo dan kita bandingkan dengan rencana pembangunan Presiden Erdogan, mirip. Miripnya di mana? Mereka rame-rame membangun pelabuhan, rame-rame membangun bandara. Ya kan? Kalau zaman dulu gitu ya, kalau zaman-zaman sampai hari ini, mungkin ibu kota itu atau rezeki itu diidentikan dengan laut, maka nanti di masa depan mungkin barangkali juga masih di surat Az-Zariyat gitu ya. Masih di surat Az-Zariyat wa fis sama'i rizqukum wa ma tu'adun. Barangkali rezeki kita datangnya dari langit. Dari mana itu maksudnya? Dari bandara-bandara. Maka sekarang tren dari kota-kota itu dibangunkan bandara yang besar-besar, konektivitas hubungan internasional dibikin lebih kuat. Ya. Jadi kalau dulu itu ibu kota tiba-tiba digeser ke laut karena kapal-kapal dari negeri Islam, kapal-kapal dari kekhalifahan Islam berbondong-bondong datang ke Indonesia, ngambil beras, ngambil ini, ngambil itu, dan mereka membawa satu konsep perdagangan bebas riba, berbeda dengan konsep perdagangan orang-orang Hindu, teman-teman sekalian. Ini poin yang paling penting, gitu ya. Nah, mari kita ke slide selanjutnya. Nah, teman-teman, ini dia. Hubungan antara Nusantara dengan Abbasiyah itu gimana kalau begitu? Gak usah ngada-ngada, gitu ya, buktinya nggak jelas, gitu ya. Ini konteks yang paling penting yang mau saya katakan sekarang. Jejak khilafah di Indonesia itu nggak jelas, gitu loh. Kenapa? Buktinya juga nggak jelas. Dan Khalifah Bani Abbas saja, ya teman-teman sekalian, Khalifah Bani Abbas saja itu sudah musnah kira-kira pada saat penyerbuan Mongol ke seluruh dunia pada tahun 1200-an. Musnah mereka. Kepemimpinan ya secara umum dunia Islam pada saat itu hilang, dan bahkan Saifuddin Quttis dari Mesir nyaris diangkat sebagai khalifah. Tapi untungnya beliau mengalahkan mengalahkan bangsa Mongol, dan kemudian kekhalifahan itu pulih kembali. Ada masa-masa kira-kira sampai 100 tahun kerajaan-kerajaan Islam itu berdiri sendiri-sendiri. Dan di saat-saat itulah teman-teman sekalian, kerajaan Samudra Pasai dan kerajaan Jailolo itu besar di Indonesia pada masa-masa kekosongan pemerintahan seperti itu. Ya. Dan pada saat yang sama, gitu ya teman-teman sekalian, pada saat yang sama kerajaan Majapahit itu saat itu juga didatangi oleh pasukan-pasukan Mongol, tepatnya pada saat itu yang dipimpin oleh Raden Wijaya, gitu loh teman-teman sekalian. Nah, maka yang terjadi adalah di kerajaan Majapahit pada saat itu memang banyak orang Islam. Dugaan kuatnya Arya Wiraraja itu orang Islam. Arya Wiraraja itu siapa? Arya Wiraraja itu arsitek kerajaan Majapahit. Arsitek itu maksudnya semacam bapak bangsa. Ya. Cokro Aminotonya Majapahit, Arya Wiraraja itu, ya. Cokro Aminotonya Majapahit itu Muslim. Nah, Raden Wijaya itu Hindu memang, akan tetapi ternyata mentor politik dia adalah seorang Muslim. Barangkali kalau kita identikan sekarang, ini ketua Majelis Syuro kali, gitu loh. Ketua Majelis Syuro Majapahit ternyata adalah seorang Muslim. Nah, mari kita menuju ke slide selanjutnya nih teman-teman sekalian. Nah, bagaimana hubungan antara Nusantara dengan Turki Utsmani? Nah, ini ada fakta geopolitik dulu yang pertama. Turki Utsmani itu baru berdiri secara resmi diakui sebagai khalifah ketika Muhammad Al-Fatih itu menerima pengakuan kekuasaan dari Bani Abbas, dan kemudian resmi baju mahkota dan piagam resmi kekhalifahan dari Bani Abbasiyah dari Baghdad itu dibawa secara resmi ke waktu itu Istanbul, dan Muhammad Al-Fatih digelari sebagai Sultan Rum. Nah, itu kira-kira terjadi pada tahun 1400-an. Ya. Jadi, teman-teman sekalian, pada saat itu seluruh dunia Islam tiba-tiba berbaiat. Tapi pada saat yang sama, ketika Muhammad Al-Fatih itu menaklukkan Konstantinopel sebagai mewujudkan sabda Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, gitu ya. Orang-orang Eropa itu kehilangan jalan dong ke Asia, maka kemudian mereka itu lewat Spanyol menghancurkan kerajaan Islam yang ada di Spanyol, dan mereka masuk lewat Afrika, lewat laut-laut di Afrika. Nggak berhenti di Hijaz, memutari dunia ini, dan kemudian langsung datang ke Indonesia. Nah, kerajaan-kerajaan Islam yang datang di Indonesia pada saat itu belum menerima secara resmi, gitu loh, belum menerima secara resmi permintaan baiat, atau belum menerima secara resmi tawaran politik dari kerajaan Turki Utsmani. Maka sebab itu, hubungan antara Indonesia dengan Turki Utsmani itu cuma hubungan kultural sebetulnya yang saya dapatkan. Hubungan paling tua antara kita dengan kerajaan Turki Utsmani yang masih bisa kita lacak di perpustakaan Turki Utsmani di sana, di Turki sana, ada sebuah surat dari kerajaan Aceh kepada Sultan Sulaiman Al-Qanuni meminta bantuan. Dari redaksi suratnya, teman-teman sekalian,
Redaksi suratnya tidak menunjukkan bahwa Aceh itu merupakan bagian dari Khilafah Turki Utsmani. Redaksi surat seakan-akan menunjukkan bahwa Aceh itu adalah sekutu atau sahabat dari kerajaan Turki Utsmani. Itu loh teman-teman sekalian ya. Maka yang menjadi permasalahan sekarang nggak usah dicari-cari ini ada apa nggak bukti hubungannya gitu loh. Terus yang kedua ada fakta budaya. Ada turo ya. Turo itu tanda tangan sultan di masjid-masjid, ada bantuan-bantuan militer dan lain sebagainya. Akan tetapi teman-teman sekalian, saya mendapati fakta yang ironis sekali. Banyak kerajaan-kerajaan di Indonesia setelah tahun 1600-an gitu ya, itu meminta pengakuan kepada raja-raja Turki Utsmani. Akan tetapi ternyata meminta pengakuannya ini tampaknya untuk melakukan kudeta-kudeta politik atau untuk melakukan legitimasi politik dari kerajaan lain di Indonesia. Jadi tampaknya begini, ada kerajaan A, kerajaan B, kerajaan C. 3 kerajaan di Indonesia ini kemudian saling bertempur mendapatkan pengakuan sah dari Turki Utsmani untuk memimpin Indonesia. Kenapa? Karena ini berarti nanti mereka akan mendapatkan hak istimewa, mereka akan memimpin kerajaan yang lain, karena ada buktinya di surat nih resmi nih. Misal nih teman-teman sekalian, kerajaan Demak itu mendapatkan pengakuan bukan dari Sultan Turki Utsmani, akan tetapi mendapatkan pengakuan dari gubernur Turki Utsmani yang ada di Hijaz. Begitu juga kerajaan Jambi dan lain sebagainya, gitu ya. Kerajaan Jambi itu malah Sultan Syaifuddin, gitu ya, ngirim surat langsung kepada Sultan Abdul Hamid I pada saat itu. Tapi pada saat itu Sultan Abdul Hamid I itu punya kesimpulan, kita harus hati-hati. Karena apa? Kita nggak pernah tahu apa yang terjadi. Dan kemudian sisanya, teman-teman sekalian, Turki Utsmani tidak mau mengurus Indonesia karena Indonesia pada saat itu bagian dari kerajaan Hindia Belanda. Apalagi setelah tahun 1700-an, kerajaan Turki Utsmani itu sudah sangat jauh melemah. Ya. Nah, mari kita ke slide selanjutnya nih teman-teman sekalian ya. Di slide selanjutnya, nah, ada beberapa petunjuk kecil, tapi petunjuk ini masih pseudo ilmiah. Ada Wali Songo misalnya, katanya Wali Songo adalah kiriman dari Sultan Murad IV. Nah, buktinya saya juga belum clear nih, buktinya apa gitu ya. Dan di beberapa naskah kuno di Indonesia, contohnya di cerita-cerita wayang kita, gitu ya, di cerita-cerita rakyat kita, di Pustaka Raja Purwa, gitu ya, di Pustaka Raja-Raja Ibumi Nusantara dan lain sebagainya, saya punya salinannya, gitu ya, naskah-naskah kuno ini, teman-teman sekalian, itu menunjukkan ada satu terminologi Sultan Ngerum. Sultan Ngerum itu sudah disepakati, ini Sultan Rum. Dan orang pertama yang menjabat sebagai Sultan Rum bagi Indonesia adalah Muhammad Al-Fatih. Ya, segala sesuatu, bahkan cerita wayang pada saat itu digambarkan para ulamanya itu didatangkan oleh Sultan Ngerum, oleh Sultan Turki. Gitu ya. Dan bahkan bentuk-bentuk wayang kita, di Turki ada sejenis wayang ya teman-teman sekalian. Di Turki ada sejenis wayang dan bentuk wayangnya lebih mirip daripada wayang dari Cina ke Indonesia. Lebih mirip wayang kita ke wayang Turki daripada wayang Cina ke wayang kita. Kalau teman-teman perhatikan sosok-sosok pendeta, Batara Guru, ya, Dorna, contohnya lagi teman-teman perhatikan sosok wayang Rahwana dan lain sebagainya, sosok para dewa itu ternyata profil wajahnya itu profil orang Arab. Profil wajahnya itu pakai sepatu gitu loh, pakai sosoknya Dorna ya. Ya tidak terpimpin kenapa? Memang ada OKI ya, Organisasi Konferensi Islam. Akan tetapi teman-teman sekalian, bukan berarti OKI itu pemerintahan tunggal, enggak. Kondisinya pada saat itu ya seperti pada zaman khilafah tidak ada di tahun 1100-an karena dihancurkan oleh 1200-an yang karena dihancurkan oleh Mongol. Itu ya kira-kira teman sekalian hari ini yang bisa saya sampaikan. Jadi ini mohon maaf juga kalau terlalu cepat ya apa yang saya bicarakan gitu ya. Oh suara saya putus-putus ya. Sekarang masih putus-putus enggak ya? Kalau enggak kita lanjutkan aja. Nah teman-teman kira-kira itu yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan cukup menjelaskan gitu ya. Mudah-mudahan cukup menjelaskan apa yang menjadi pertanyaan kita selama ini. Saya akan coba bacakan beberapa pertanyaan yang sudah masuk. Salah satunya pertanyaan yang pertama ini dari pertanyaan dari Maida, asal Jogja. Pertanyaannya yaitu, Mas Amar, saya izin bertanya, apakah faham animisme dan dinamisme di Indonesia lebih dahulu berkembang daripada Islam? Atau ini hanya rekayasa pembalikan sejarah saja? Terima kasih.
Ini pertanyaan kedua dari Mas Dandi dari asal Riau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, izin bertanya. Kira-kira ada nggak buku-buku yang terpercaya yang bisa dijadikan sebagai referensi untuk sejarah Islam di Nusantara? Kalau ada, apa nama bukunya Ustadz? Dan akhir-akhir ini ada film Jejak Khalifah di Nusantara. Apakah benar semua yang diceritakan dalam film JKDN itu? Nah, mungkin Ustadz bisa mencoba untuk menjawab beberapa pertanyaan yang sudah masuk, sembari saya rekap lagi beberapa pertanyaan yang lain. Ya, saya masuk ke pertanyaan yang kedua dulu gitu ya, teman-teman sekalian. Untuk pertanyaan yang kedua itu, pertanyaan pertama ya, apakah animisme memang berkembang di Indonesia? Memang iya. Nggak usah malu mengakui bahwa dulu negeri kita itu isinya penyembah batu aja gitu loh. Tapi ada satu pendapat yang menarik dikeluarkan oleh sebuah naskah kuno, Pustaka Raja Purwa, ya teman-teman sekalian. Pustaka Raja Purwa itu mengungkap bahwa ternyata di negeri kita itu dulu pernah ada satu, jadi ini digambarkan agak hiperbol juga gitu ya. Negeri kita itu dulu katanya diisi para raksasa dan para monster, dan kemudian datang utusan dari Sultan Turki, dan kemudian utusan Sultan Turki ini kemudian membebaskan Indonesia pada saat itu, dan memotong Gunung Semeru, dan Gunung Semeru itu dijadikan tonggaknya agar Pulau Jawa itu tidak berguncang. Nggak tahu nih maksudnya apa gitu ya. Kemungkinan besar maksudnya adalah mungkin pada saat itu di Jawa Timur, di sekitar Gunung Semeru, itu ada kerajaan Hindu-Buddha yang besar sekali dan kemudian berhasil dikalahkan gitu ya. Dan kemudian ini ya teman-teman sekalian, masalahnya memang seperti itu gitu loh. Indonesia itu memang segitunya gitu loh. Memang dari dulu orang-orang Indonesia itu menyembah agama animisme gitu loh. Memang dari dulu begitu. Dan yang menjadi persoalan gitu ya teman-teman sekalian, yang menjadi persoalan itu adalah bukan masalah terus kemudian apakah kita dari dulu Islam atau bagaimana, tapi memang negeri kita dari Hijaz itu jauh, nggak usah dipaksain gitu loh. Ini yang saya juga agak kesel juga dengan orang-orang yang memaksakan. Ya nggak apa-apa, kalau kita juga masuk Islam belakangan juga nggak apa-apa, karena memang fakta sejarahnya seperti itu. Sambungkan juga dengan fakta geografis gitu loh. Masuknya Islam ke Indonesia itu kita bisa bagi 3 pertanyaannya, gitu ya. Apakah secara orang-orang yang masuk ke Indonesia, atau yang kedua, ada koloni orang Indonesia di sana, ada koloni orang-orang Arab di sini yang sudah memeluk Islam, atau yang ketiga, di sini sudah ada koloni orang-orang Indonesia yang juga memeluk Islam, atau teori yang keempat lebih ekstrim, tonggak masuknya Islam ke Indonesia itu sejak pertama kali adanya politik Islam, artinya ada kerajaan Islam di sini. Tergantung gitu ya, makanya kita nggak usah seakan-akan memaksakan Indonesia itu dari dulu Islam loh, enggak gitu ya. Ada kok bukti sejarahnya bahwa negeri kita itu memang dulunya animisme gitu loh. Memang dulunya seperti itu. Itu kira-kira untuk pertanyaan yang pertama tadi ya, persoalan animisme gitu ya. Mana tadi? Oh ini dia ya. Dan itu bukan rekayasa, ini benar-benar ada gitu ya. Dan yang kedua, rekan-rekan sekalian tadi masalah referensi buku ya. Saya tidak mendapatkan satu referensi buku yang menarik sebetulnya di Indonesia, karena saya bacanya itu langsung naskah kunonya gitu loh. Saya kuliah, di jurusan kuliah saya itu ada yang namanya mata kuliah filologi. Maka kita baca itu naskah-naskah kuno itu. Dan cara baca naskah kuno itu nggak asal. Ini teman-teman sekalian, Indonesianis atau para orientalis itu ketika baca naskah kuno itu ngasal gitu loh. Nggak cuma dibaca hurufnya aja, teman-teman sekalian. Itu harus ditakwil dulu maknanya itu apa gitu ya. Dan karena orang-orang Barat, orang-orang Belanda itu tidak mengerti budaya Indonesia, makanya ketika mereka baca naskah kuno itu ngasal, gitu ya teman-teman sekalian. Dan itu masih ada kok buktinya di mana-mana gitu ya. Dan mungkin ada satu buku yang bisa saya rekomendasikan, tetapi buku ini hanya bisa didapatkan di kedutaan, yaitu jejak-jejak historis gitu loh, hubungan antara Indonesia dengan Turki Utsmani. Tapi itu doang, udah saya nggak mendapatkan buku-buku yang lebih detail lagi. Sisanya masih harus dibuktikan, masih berupa naskah kuno. Makanya sekarang saya itu mulai banyak mengumpulkan naskah-naskah kuno itu di perpustakaan pribadi saya, gitu ya. Dan sebagian besar saya rasa ya dibawa ke Belanda, gitu. Saya udah nggak tahu, udah nggak bisa menemukan. Dan di Belanda itu aksesnya cukup sulit, gitu loh. Ya, itu untuk pertanyaan yang kedua. Sekarang mari kita masuk ke pertanyaan yang ketiga tadi, yang sebentar ya, saya cek lagi tadi. Oke, nah, oh iya. Apakah yang diceritakan dalam film JKDN itu benar? Saya nggak tahu karena saya belum nonton secara detail. Saya tidak suka tidak suka belajar sejarah dari sebuah film gitu, karena balik lagi film itu terikat dengan kepentingan dari sutradaranya. Saya lebih suka melakukan studi pustaka. Ya, saya lebih suka melakukan mana buktinya kita kaji bareng-bareng. Gitu loh. Mana buktinya kita kaji bareng-bareng. Dan teman-teman sekalian, faktanya memang begitu gitu loh. Faktanya memang begitu gitu. Jadi nggak usah kita paksakan, misalnya sekarang,
di zaman dulu sudah ada loh orang pakai gamis, ya belum tentu juga itu buktinya Islam sudah masuk gitu loh. Oh, zaman dulu ada nama Arab loh pernah datang ke Indonesia. Entar dulu teman-teman sekalian, ya. Ada nama Arab Abdullah aja. Abdullah itu sudah ada dari zaman dulu sebelum Nabi Muhammad ada di tengah-tengah kota Makkah. Artinya apa? Bisa jadi Abdullah yang datang, tapi Abdullahnya ini Abdullah orang musyrik. Bisa jadi begitu, gitu loh. Gitu ya, teman-teman sekalian. Kira-kira itu tuh untuk 3 pertanyaan yang masuk. Nanti mungkin kalau penjelasan saya ini agak belibet, karena memang yang kita bahas ini buktinya itu minim. Seperti yang kita tegaskan di awal tadi, oke lah ada bukti 1, ada bukti 2, ada bukti 3, ada bukti 4. Tapi minim, belum bisa dijadikan sebagai sanggahan atau landasan. Ini loh, di sini pernah ada peradaban Islam. Ntar dulu, belum tentu. Gitu ya. Kalau hari ini tiba-tiba Indonesia kena bencana, jebret, hancur semua nih ya, kerajaan-kerajaan di Indonesia. Terus tiba-tiba suatu ketika 100 tahun lagi, orang menemukan di Jakarta ada tugu berbahasa Cina. Apakah kemudian berarti negara kita pernah dikuasai Cina? Begitu cara membaca data sejarah. Membaca data sejarah itu tidak bisa dengan cara cocok logi, sehingga nanti seakan-akan sesuai dengan kepentingan kita, cocok tuh, ada tuh. Hal seperti ini teman-teman sekalian pernah dilakukan oleh orang-orang Belanda ketika menulis sirah, Emil de Mengham namanya. Dia mengatakan bahwa Ka'bah itu isinya berhala, dan kemudian Nabi Muhammad SAW itu nama berhala yang paling besar di berhala itu. Nama berhalanya berhala Mahom. Ini celaka orang seperti ini gitu ya. Dan sama aja sekarang kita banyak melakukan kejahatan-kejahatan sejarah semacam itu. Itu kira-kira ya. Saya kembalikan kepada moderator. Pertanyaan selanjutnya yaitu dari Nailul Fadilah, Prabu Mulih, Sumatera Selatan. Izin bertanya, Bang, mengenai kisah Wali Songo. Jadi sebenarnya Wali Songo itu dikirim untuk dakwah ke Indonesia pada masa kapan? Karena tadi sempat disebutkan bahwa untuk bukti sejarah para Wali Songo dikirim ke Indonesia masih kontroversi. Kemudian pertanyaan dari Rizky Rahmadani, asal Tangerang. Pertanyaan, apa yang menyebabkan dinasti Ottoman runtuh? Kemudian pertanyaan yang ketiga, dari Syabani, dari Bandung. Assalamualaikum, izin bertanya, apakah Sultan Muhammad Al-Fatih pernah menginjakan kaki di Indonesia dan apakah ada pertemuan yang dikhususkan antara Indonesia dan Turki? Nah, mungkin untuk 3 pertanyaan ini bisa coba disampaikan atau diperjelas oleh Ustadz kita, Mas Amar. Oke, teman-teman sekalian, tadi pertanyaannya mengenai Wali Songo. Wali Songo itu apa sih itu dulu gitu ya. Wali Songo itu istilah orang Indonesia untuk menyebut gelombang-gelombang ulama yang datang ke Indonesia. Ulama pertama yang datang itu Sunan Gresik, Maulana Makdum Ibrahim, dan angkatan yang terakhirnya itu gitu ya, pemimpin Wali Songo yang terakhir itu adalah Sunan Gunung Jati gitu ya. Itu adanya di Cirebon. Jadi Wali Songo itu kalau kita gambarkan itu seperti dewan ulama gitu ya, yang itu berlapis-lapis. Antara Sunan Gunung Jati sama Sunan Gresik itu nggak ketemu tuh. Ya, usia lahirnya jauh, kira-kira terpaut 100 tahun gitu ya. Jadi Wali Songo itu teman-teman sekalian, nama orang-orangnya itu adalah orang-orang yang memimpin pergerakan ulama di Indonesia untuk berdakwah. Mereka bermacam-macam tuh, ada yang memimpin di bidang politik seperti Sunan Gunung Jati itu raja dia itu. Raja Cirebon gitu ya. Sama seperti hari ini kan ada Kiai Haji Ma'ruf Amin yang menjadi wakil presiden. Seperti itu juga Wali Songo dulu, jadi dakwahnya di bidang politik juga gitu ya. Ada yang berdakwah di bidang masyarakat gitu ya, seperti misalnya kalau hari ini ada yang mungkin MH Ainun Najib gitu ya dan lain sebagainya, mereka itu berdakwah di tengah-tengah masyarakat dengan bahasa masing-masing gitu ya. Jadi Wali Songo itu sebetulnya konsepnya ya. Dan pertanyaannya sekarang, apakah mereka itu diutus? Nah, pertanyaan saya sekarang, oke, kalau misalnya kita bisa membuktikan mereka diutus, siapa yang mengutus? Itu pertanyaan pentingnya sekarang. Siapa yang mengutus? Gitu loh. Mengapa Jawa tampaknya malah diislamkan oleh orang-orang yang bukan dari Nusantara, seperti dari Aceh, dari Jailolo, atau dari Melayu misalnya, ya dari kerajaan Melayu yang ada di Asia Tenggara. Tapi kenapa malah Sultan Turki Utsman itu repot-repot mengirimkan wali jauh sekali dari entah mana ke Indonesia? Kenapa seperti itu? Nah, ini nggak bisa dibuktikan, teman-teman sekalian. Artinya bukan, kalau sejarah itu dikatakan tidak bisa dibuktikan, belum tentu itu salah berarti. Artinya begini, buktinya minim. Gitu loh, buktinya minim. Ya, satu, Wali Songo itu adalah gerakan bawah tanah. Terus yang kedua, ya di Indonesia sering banyak terjadi bencana. Ya, oleh sebab itu, bukti-bukti sejarahnya juga minim nih teman-teman sekalian. Nggak apa-apa sih nih kalau ada yang bisa mendatangkan bukti, mari kita kaji bersama-sama, tapi kita harus teliti cara membacanya bagaimana ini. Ya, jangan mentang-mentang di situ ada tulisan begini, terus cara bacanya begini, entar dulu gitu ya, entar dulu.
saya pribadi adalah seseorang yang memang menekuni bidang filologi. Saya mengerti bagaimana cara membaca naskah-naskah itu gitu ya. Nah, terus yang kedua, teman-teman sekalian gitu ya, tadi kalau kita bicara misalnya apakah betul Wali Songo seperti yang ada di di beberapa novel atau beberapa tulisan seperti Sunan Gresik gitu ya adalah utusan dari utusan dari Sultan Muhammad keempat gitu ya. Kita harus cross check ke perpustakaan yang ada di Turki Utsmani, sedangkan data yang ada di saya itu ternyata Sultan Murad itu tidak ada suratnya. Ya, tidak ada surat yang menyatakan Sultan Murad itu mengirim ke sini. Nah, gitu ya. Jadi teman-teman sekalian, buktinya masih harus kita diskusikan kembali. Tadi pertanyaan kedua yang menyebabkan dinasti Ottoman runtuh ya, kalau tidak salah. Ya, dari sini ya. Oke. Nah, kalau yang menyebabkan Turki Utsmani itu runtuh, yang menyebabkan Ottoman itu runtuh banyak. Pengkhianatan kerajaan-kerajaan Muslim di sekitar Turki Utsmani itu yang paling penting. Yang kedua, pasca Sulaiman Al-Qanuni, teman-teman sekalian, banyak raja-raja yang berkuasa itu yang tidak kapabel karena hanya berdasarkan keturunan. Ya, karena dia tidak kapabel, kemudian catatan-catatan sejarah banyak yang menunjukkan para khalifah Turki Utsmani itu digelari sebagai orang gila, ya, penyuka perempuan dan lain sebagainya, pemabuk, bahkan ada juga orang fasik, wah pokoknya macam-macam gitu ya. Dan memang ada infiltrasi orang Yahudi juga. Tapi masalah kita bukan infiltrasi Yahudinya gitu yang membuat kita hancur gitu ya. Tapi memang tidak ada orang yang kapabel dan pendidikan itu mulai diabaikan ya. Pendidikan mulai diabaikan di Turki Utsmani. Dan kalau dalam catatan beberapa ulama yang muncul pada tahun 1930-an gitu ya, rata-rata sama-sama menyebutkan bahwa runtuhnya sendi-sendi pendidikan di kerajaan-kerajaan Islam pada saat itulah yang menyebabkan orang-orang Islam akhirnya terjajah. Para ulama saling berdebat gitu ya, nggak jelas, dan perdebatannya itu nggak ada konteksnya, nggak ada hubungannya kepada peradaban. Sehingga akhirnya pada masa pemerintahan tadinya ya pokoknya beberapa raja sebelum Sultan Abdul Hamid II, Turki Utsmani itu dijadikan sebagai kerajaan simbolik, dan kemudian resmi pada masa kekuasaan Sultan Abdul Hamid II pada tahun 1924 Turki Utsmani akhirnya resmi dibubarkan. Itu ya, cerita runtuhnya seperti itu. Karena mungkin masyarakat setempat juga udah nggak peduli. Saya punya banyak koleksi majalah-majalah kuno yang terbit pada tahun 30-an. Semuanya menyebutkan bahwa memang kerajaan Turki Utsmani pada saat itu sudah tidak bisa lagi dikatakan sebagai simbol Islam. Karena di ibu kota Istanbul, saat itu namanya Istanbul gitu ya. Di ibu kota Istanbul pada saat itu, atau juga kerajaan-kerajaan kecil yang sebagai vasalnya Turki Utsmani, itu rata-rata masyarakatnya rusak sekarang. Ya, masyarakatnya rusak. Sebagaimana juga yang kita buktikan, kita lihat jejak sejarahnya seperti yang dikatakan oleh misal buku-bukunya Said Nursi, atau kita lihat di buku-bukunya Hasan al-Banna, dua-duanya mengabadikan bagaimana situasi dunia pada tahun 1900-an pada saat itu, beberapa saat sebelum Turki Utsmani runtuh. Jadi teman-teman sekalian, kita tidak bisa mengglorifikasi dinasti Turki Utsmani, gitu ya. Kita tidak bisa terlalu mengglorifikasi, karena apa? Memang kenyataan sejarahnya seperti itu. Ulama-ulama di tahun itu, yang hidup di tahun itu sendiri menulis bahwa terjadi degradasi moral yang luar biasa di tengah-tengah pemerintahan Turki Utsmani. Meskipun sultan-sultannya mungkin masih sultan yang baik, tapi pegawai-pegawainya, bahkan Sultan Abdul Hamid II sendiri kan ditipu gitu, oleh bawahannya sendiri, oleh angkatan Turki muda, yang mereka itu merupakan rakyat Turki sendiri. Sehingga akhirnya pada tahun 1924, Turki Utsmani itu akhirnya runtuh. Gitu ya. Nah, untuk pertanyaan yang ketiga ini, mari saya lihat lagi tadi ya. Ini ya, apakah Sultan Muhammad Al-Fatih pernah menginjakkan kaki di Indonesia, dan apakah ada pertemuan yang dikhususkan antara Indonesia dengan Turki? Buktinya tidak ada. Tapi ketika saya bilang buktinya nggak ada, apakah berarti itu nggak terjadi? Ya nggak tahu juga, gitu loh. Kita nggak usah meraba-raba apakah sejarah seperti itu atau gimana, nggak bisa juga, gitu loh. Ya. Tapi ya mungkin saja, tapi begini, karena Indonesia ke Turki Utsmani itu jauh sekali, ya saya rasa mager juga itu ya, Sultan Turki Utsmani untuk datang ke sini. Lebih baik, karena begini teman-teman sekalian, jadi begini teman-teman sekalian, model pemerintahan Turki Utsmani itu punya beberapa gubernur jenderal, contohnya gubernur jenderal Mesir dan gubernur jenderal Hijaz. Nah, kenapa dari Hijaz nggak ada gubernur jenderal di Asia Tengah atau nggak ada gubernur jenderal di Asia Selatan? Karena pada saat itu kerajaan-kerajaan Islam di Asia Selatan dan juga Asia Tengah dan Asia Tenggara melepaskan diri dari Turki Utsmani, itu kejadiannya. Maka kerajaan-kerajaan di Indonesia itu potong kompas. Raja-raja kita itu kemudian meminta pengakuan kedaulatan dari konsulat Turki Utsmani yang adanya itu di Hijaz tadi. Ya, adanya mereka itu menjadi gubernur Hijaz.
atau mereka juga langsung potong kompas ke Sultan Muhammad Al-Fatih. Tapi pertanyaannya sekarang, apakah misalnya terjadi hubungan antara Sultan Muhammad Al-Fatih dengan Indonesia? Tidak ada datanya. Itu yang jadi masalah. Apakah ada hubungan antara kerajaan Samudra Pasai misalnya dengan kerajaan Turki Utsmani? Nggak ada datanya, karena saat itu pada tahun 1400-an kerajaan Samudra Pasai sudah tidak ada. Adanya tinggal kerajaan Melayu. Apakah pada saat itu misalnya ada bukti hubungan sejarah antara kerajaan Jailolo dan juga kerajaan misalnya Demak yang juga berdiri pada tahun 1400-an itu? Nggak ada buktinya, gitu aja. Jadi saya tidak bisa mengatakan apa buktinya, karena bukti surat yang paling tua itu, teman-teman sekalian, surat menyurat yang paling tua itu antara kerajaan Aceh dengan Sultan Sulaiman Al-Qanuni. Itu terjadi pada tahun 1510-an kira-kira. Jadi, setelah itu bukan berarti kalau nggak ada buktinya ini nggak terjadi ya. Akan tetapi, sebagai seorang sejarawan, teman-teman sekalian, tolong jangan katakan sebuah peristiwa terjadi kalau tidak ada buktinya. Itu ya, teman-teman sekalian, kira-kira yang bisa saya jawab sebagai analisis gitu loh. Balik lagi, kita kalau ngomong sejarah itu harus pakai dalil. Dalilnya apa nih, buktinya? Nah, itu baru bisa kita katakan. Tapi bukti itu sendiri juga belum tentu merupakan sebuah dalil yang kuat. Bukti ini siapa yang bikin? Ketemunya di mana? Ada nggak bukti pembandingnya? Contoh, teman-teman sekalian. Muhammad Al-Fatih ngirim surat ke Indonesia. Surat itu diterima oleh kerajaan Demak, contoh. Karena Muhammad Al-Fatih itu kan memerintah kira-kira sampai tahun 1500 awal. Di tahun 1500 awal ada kerajaan Demak, ya. Pertanyaannya, mungkin itu ada di perpustakaan kerajaan Demak. Tapi pertanyaan selanjutnya adalah, teman-teman sekalian, ada nggak salinan surat itu di perpustakaan Turki Utsmaninya? Di Sekretariat Negara Turki Utsmaninya itu ada nggak salinan suratnya? Nah, yang saya pegang ini adalah, teman-teman sekalian, salinan surat yang disimpan oleh Museum Turki Utsmani yang ada di Turki. Surat itu ternyata yang paling tua adalah surat dari Sulaiman Al-Qanuni. Nah, pertanyaannya, apakah surat yang lain yang belum ditranskrip, atau surat lainnya itu memang hilang, atau surat lain itu memang tidak ada? Saya tidak tahu, tapi dari bahasa Sultan Aceh di situ menyebutkan bahwa ini kerajaan-kerajaan di Indonesia itu bukan kerajaan bawahan, akan tetapi sekutu bagi Turki Utsmani. Tidak terikat baiat. Nah, kira-kira itu, teman-teman sekalian. Saya kembalikan kepada moderator. Oke, pertanyaan yang pertama ini dari Fatona Mithalina, asal Lombok. Pertanyaannya, izin bertanya Kak, mengenai apakah ada hubungan saat kerajaan Abbasiyah runtuh dengan munculnya kerajaan baru Turki, Utsmaniyah? Jikalau ada, bagaimana sistematik perjalanan antara kedua kerajaan? Kemudian pertanyaan yang kedua, pertanyaan dari Diwiki dari Medan. Assalamualaikum Ustadz, sekilas tadi disampaikan tentang Islam di Spanyol. Itu dulunya gimana? Soalnya yang kita lihat sekarang, Spanyol itu kan jauh dari orang-orang Islam dan pengaruhnya. Kemudian pertanyaan yang ketiga, ini mungkin pertanyaan terakhir. Nama Putri Darmayanti. Pertanyaan beliau, upaya apa yang harus kita lakukan, terutama peran kami sebagai generasi muda dalam menghadapi atau menyikapi jejak sejarah Islam di Nusantara terhadap masyarakat yang awam atau kurang memahami sejarah Islam sebenarnya. Karena mereka sudah tahu atau karena mereka sudah atau telah percaya jejak sejarah Islam dari cerita yang berada. Terima kasih. Nah, ini mungkin 3 pertanyaan ini bisa Ustadz Amari Salas coba jelaskan. Terima kasih. Oke, jazakumullah pertanyaannya gitu ya. Nah, ini teman-teman sekalian gitu ya. Pertama, hubungan antara dinasti Abbasiyah dengan Turki. Jadi begini teman-teman sekalian. Kira-kira pada tahun 900 Masehi gitu ya. Atau kira-kira pada saat Bani Abbasiyah itu tengah-tengahnya berdiri, tadinya memang kuat Bani Abbasiyah gitu ya. Saya sekalian menjawab pertanyaan kedua tentang Islam di Spanyol ya. Jadi, ketika terjadi revolusi besar-besaran di Damaskus untuk menghancurkan kerajaan atau menghancurkan kekhalifahan Khalifahan Bani Umayyah. Nah, sisa-sisa dari kerajaan Bani Umayyah itu sempat meloloskan diri ke Spanyol. Jadi pada saat itu, Spanyol sudah diislamkan oleh perantaraan dari Jenderal Tariq bin Ziyad dan juga Jenderal Musa bin Nusair. Ya, Musa bin Nusair itu, dan kemudian teman-teman sekalian, Spanyol menjadi Islam, tapi pada saat itu statusnya masih provinsi. Nah, ketika terjadi revolusi di Damaskus, di Suriah pada saat itu, sebagian anggota kerajaan dinasti Umayyah kemudian meninggalkan Damaskus, pergi ke Eropa, dan mendeklarasikan berdirinya kekhalifahan Andalusia. Ibu kotanya di Cordova, ya teman-teman sekalian. Dan kemudian di saat yang sama, Bani Abbasiyah memindahkan ibu kota ke Baghdad, gitu ya.
Nah, terus kemudian berarti pada saat itu ada dua kerajaan, cuman sampai kira-kira 30 tahun pertama dinasti Abbasiyah, dinasti Utsmaniyah, dinasti Umayyah yang ada di Eropa itu masih berbaiat kepada Khalifah Bani Abbasiyah. Akan tetapi teman-teman sekalian, ternyata pada masa pemerintahan Sultan Abdurrahman III di Eropa, mereka mengakui diri mereka sebagai khilafah. Jadi mereka deklarasi sebagai khalifah. Ya, jadi mereka secara resmi terpisah gitu ya dari khilafah Bani Abbasiyah. Sementara di Bani Abbas pada saat itu berkuasa Khalifah Harun ar-Rasyid. Nah, setelah itu teman-teman sekalian gitu ya, setelah Khalifah Harun ar-Rasyid, Al-Ma'mun dan lain-lain sebagainya itu terjadi pelemahan besar-besaran karena raja-raja yang menjabat tidak ada yang kompeten dan para ulama pada saat itu berseberangan dengan penguasa. Ya, para ulama berseberangan dengan penguasa gitu ya. Dan apa yang terjadi? Ulama-ulama itu kan menjadi basis masyarakat. Selalu ketika ulama bertentangan dengan penguasa, maka masyarakat akan mengelilingi ulama, akan membela ulama. Dalam Islam selalu seperti itu. Karena ulama itu selalu membela kebenaran. Nah, maka teman-teman kemudian yang terjadi, Bani Umayyah sangat lemah. Di Turki sana gitu ya, ada seseorang yang mendeklarasikan berdirinya kerajaan yang baru, yaitu Osman I. Ya. Nah, Osman I ini kemudian anak keturunannya ini nanti menjadi cikal bakal kerajaan Turki Utsmani. Tapi teman-teman sekalian, sampai dengan kira-kira tahun 1300-an, Turki Utsmani itu belum dianggap sebagai kekuatan yang besar, masih dianggap sebagai raja-raja bawahan. Pada saat itu mereka masih berpusat di kerajaan-kerajaan yang ada di Syam, gitu ya, dinasti yang ada di Syam. Tapi setelah itu, ya, kira-kira pada masa kakeknya Sultan Muhammad Al-Fatih, gitu ya, di masa kakeknya Sultan Muhammad Al-Fatih itu, Turki Utsmani baru muncul sebagai kekuatan yang besar ketika kakeknya mendeklarasikan akan menaklukkan Baitul Maqdis. Akan menaklukkan Konstantinopel, bukan Baitul Maqdis gitu ya, akan menaklukkan Konstantinopel. Nah, terus penyerangan berusaha dilakukan dan pada saat itu dinasti Bani Abbas sudah sangat lemah gitu ya. Lemah, apalagi 200 tahun sebelum itu, 200 tahun sebelum Muhammad Al-Fatih, Bani Abbasiyah itu dihancurkan oleh Turki Utsmani, tapi diselamatkan oleh dan pada saat Muhammad Al-Fatih itu menjadi khalifah, menjadi raja tapi belum jadi khalifah, jadi belum diangkat jadi khalifah, kerajaan-kerajaan Islam dunia itu sudah kehilangan kepemimpinan karena Bani Abbas tinggal simbol doang. Nah, ketika Sultan Muhammad Al-Fatih menaklukkan Konstantinopel, gitu ya teman-teman sekalian, Sultan Bani Abbas, Khalifah Bani Abbas itu kemudian mengakui Muhammad Al-Fatih sebagai khalifah dan menyerahkan tahta kekhalifahan kepada Muhammad Al-Fatih pada tahun 1400-an itu. Itulah akhir dari pemerintahan Khalifah Bani Abbas. Meskipun para ulama, ahli sejarah menyatakan Bani Abbas sudah berakhir pada tahun 1400-an, tahun 1200-an karena diserbu oleh Mongol. Sisanya selama 200 tahun gitu ya, orang-orang Islam pada saat itu tidak dipimpin oleh seorang pun khalifah, tapi mereka itu saling berperang. Gitu ya. Itu sekaligus menjawab dua pertanyaan. Dan sekarang pertanyaan selanjutnya apa tadi? Yang ketiga saya sampai lupa nih ya. Ini mungkin bisa saya cari dulu ya di kolom komentar gitu ya. Ada nih ya, upaya apa yang harus kita lakukan terutama Ya, betul. dalam menghadapi atau menyikapi jejak sejarah Islam di Nusantara terhadap masyarakat yang memahami sejarah. Sebenarnya mereka sudah atau telah percaya jejak Islam dari cerita yang beredar. Satu ya teman-teman sekalian, mengedukasi. Ini seperti acara yang diadakan oleh Anadolu ini ya. Ini mengedukasi banget nih ya. Satu gini. Terus yang kedua nih teman-teman sekalian, kan teman-teman ini ada yang kuliah di luar negeri. Namanya kuliah di luar negeri, apalagi kuliah di tempat epicentrum. Dulu pernah ada kekuasaan Islam di Turki. Sebarkan informasi ini keluar, berikan kajian-kajian yang ilmiah. Jadi kajian-kajian itu ya jangan kajian yang tidak berdasar. Akan tetapi kajian yang punya dasar ilmiah gitu loh. Yang kedua, teman-teman sekalian, bikin perpustakaan, bikin diskusi-diskusi ilmiah di Indonesia gitu ya. Dan teman-teman sekalian kalau bisa kuliah sampai mencapai level S2, S3 sehingga bisa mengakses perpustakaan-perpustakaan yang berisi jejak-jejak hubungan antara Indonesia dengan dunia luar ya. Yang ketiga, jangan ragu-ragu menjadi seorang content creator yang bisa memberikan informasi sejarah yang benar. Nah, yang keempat ya teman-teman sekalian, coba punya harga diri sebagai seorang muslim ya. Jangan mau sejarah kita diinjak-injak. Dan yang kedua, kita jangan memasukkan sejarah ya. Belajar sejarah tujuannya untuk kita bisa hidup di masa depan. Belajar sejarah untuk kita menghafalkan pola-pola runtuh dan bangkitnya sebuah peradaban. Kira-kira itu ya teman-teman sekalian. Saya kembalikan. Oke, terima kasih Ustadz atas penjelasan dari beberapa pertanyaan peserta, dan mungkin mohon maaf ini karena waktu juga
cukup terbatas. Jadi ada beberapa pertanyaan yang belum sempat kita bacakan. Tapi jangan khawatir, teman-teman yang sudah punya pertanyaan bisa langsung nih japrinya di Instagram Ustadz Amari Salah. Nah, setelah ini kita coba minta closing statement dari Ustadz Amari Salah terkait tema materi secara umum. Oke ya, sebagai closing statement teman-teman sekalian, yang pertama, bukti-bukti sejarah masuknya Islam ke Indonesia itu memang kebanyakan musnah atau tidak berada di Indonesia karena satu, situasi Indonesia yang sering kali dijajah sehingga bukti itu diambil. Yang kedua, teman-teman sekalian, banyak bencana. Terus yang ketiga, kita sendiri memang belum peduli sama bukti-bukti itu. Ya. Dan yang kedua, teman-teman sekalian, selain masalah itu, kita juga mau bicara begini. Kita jangan mencampurkan sejarah kita itu dengan mitos, kita jangan mencampurkan sejarah itu dengan hal-hal yang tujuannya sih untuk membangkitkan giroh keislaman, akan tetapi ternyata itu cocok logi. Ini hati-hati juga, ya. Di luaran sana nanti kita mari diskusi. Saya juga sedang mencari naskah. Ini teman-teman sekalian, tolong kalau ini teman-teman juga yang di Turki, tolong bantu saya kalau bisa. Saya sedang mencari bukti Al-Quran yang dikirimkan oleh Sultan Abdul Hamid II sebanyak 1000 eksemplar ke Indonesia pada tahun 1900 awal. Karena itu yang menyatakan bukti bahwa Sultan Abdul Hamid II mengakui Indonesia sebagai rakyatnya. Ya. Dan juga tolong nih teman-teman gitu ya, coba carikan Al-Quran itu di mana adanya, dan ini terbitnya kalau nggak salah tahun 1800-an, tapi dikirim oleh Sultan Abdul Hamid pada tahun 1900-an. Ya, di Indonesia saya sedang mencari, tapi bukti ini mungkin tidak ada gitu ya, mungkin saya masih terbatas nih ketika mencari bukti-bukti ini gitu ya. Kira-kira itu teman-teman sekalian, terutama teman-teman yang ada di Turki, saya minta tolong gitu ya, cari naskah-naskah kuno yang ada di Turki, yang ada di toko-toko buku bekas gitu ya. Jangan cari di museum ya, cari di toko-toko buku bekas gitu ya. Kira-kira itu teman-teman sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih kepada narasumber kita, Ustadz Amari Salah, yang sudah bersedia menyampaikan materi, waktu dan kesempatannya dalam menyampaikan materi webinar kita pada hari ini. Harapannya ke depan kita akan coba kembali mengadakan webinar dengan tema-tema yang menarik tentunya, dan bisa jadi kita akan mengundang Ustadz Amari Salah dengan sesi yang berbeda, dengan tema yang berbeda tentunya. Nah, kita ada informasi penting nih untuk teman-teman peserta webinar yang sudah hadir pada webinar kali ini. Jadi, bagi teman-teman yang tertarik untuk bergabung dengan komunitas Turki Youth Forum, ya, ini ingin menjadi bagian keluarga besar Turki Youth Forum, silakan join. Kebetulan saat ini Turki Youth Forum sedang open membership sampai tanggal 31 Oktober 2020. Untuk info detail pendaftarannya, silakan teman-teman follow dan pantengin terus IG Anadolu Academy agar teman-teman tidak ketinggalan informasi. Kita juga akan selalu update informasi setiap harinya, baik seputar negara Turki maupun berita dunia internasional. Nah, kebetulan kita ada fasilitas istimewa khusus teman-teman yang daftar sebelum 1 Oktober 2020. Maka teman-teman yang daftar akan mendapatkan gratis pendidikan kelas bahasa Turki online, intensif level basic bersertifikat, selama 4 kali pertemuan via aplikasi Zoom. Adapun bahasa pengantar yang kita gunakan yaitu bahasa Indonesia. Kelas bahasa Turki ini gratis, dipersembahkan oleh Turki Learning Center. Setelah selesai acara webinar ini, khususnya teman-teman yang hadir saat acara webinar, teman-teman akan mendapatkan e-sertifikat berbahasa bilingual Turki-Indonesia. Adapun link download sertifikat akan diinfokan di WA Group atau email teman masing-masing. Nah, syarat e-sertifikat bisa diterbitkan jika peserta benar-benar hadir mengikuti kegiatan webinar. Minimal 90% kehadiran selama kegiatan webinar berlangsung. Dibuktikan dengan hasil screenshot Zoom meeting layar dari layar HP atau komputer teman-teman. Silakan teman-teman screenshot dan foto layar Zoom meetingnya untuk bukti kehadiran dan penerbitan e-sertifikat. Nah, kemudian pengumuman selanjutnya, kita akan ada sesi dokumentasi. Dimohonkan untuk seluruh peserta bisa menampilkan videonya. Kita akan screenshot untuk dokumentasi sesi webinar kita. Silakan teman-teman buka layar videonya dengan wajah yang smile tentunya. Silakan dibuka layarnya atau videonya. Oke, dari co-host kita akan coba mengambil. Oke, 1,
2, 3. Oke. 1, 2, 3. Slide yang kedua, 1, 2, 3. Slide yang ketiga, 1, 2, 3. Ini slide yang keempat, 1, 2, 3. Slide yang kelima, 1, 2, 3. Slide yang keenam, 1, 2, 3. Nah, ini slide yang terakhir, teman-teman. Oke, 1, 2, 3. Oke, mungkin untuk sesi webinar kita kali ini, kita cukupkan sampai di sini. Sampai ketemu di kegiatan webinar selanjutnya dengan tema dan topik pembahasan yang insya Allah kita akan selalu hadirkan dengan tema-tema yang menarik, dengan pemateri-pemateri yang insya Allah tidak kalah luar biasanya. Salah satunya seperti Mas Amar Risalah ini. Nah, saya selaku moderator, mohon maaf jika selama memimpin acara webinar, ada kesalahan dan khilaf dalam penyampaian kata. Semoga Allah mengampuni dosa dan kesalahan kita semua. Kita tutup kegiatan webinar kita pada sore hari ini dengan melafazkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Dan saya ucapkan terima kasih kepada narasumber kita yang sangat spesial, Ustadz Amar Risalah, atas materi dan ilmunya. Semoga ini menjadi ilmu yang berkah dan bermanfaat kepada kita semua, dan menjadi amal jariah tentunya kepada Ustadz Amar Risalah dan rekan-rekan panitia Anadolu Academy yang sudah menyelenggarakan webinar kita pada hari ini. Nantikan kegiatan webinar selanjutnya. Jadi silahkan teman-teman jangan left dari grup yang sudah kita bentuk, karena informasi akan selalu kita share di grup peserta webinar. Dari saya selaku moderator mengucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khair. Nih, izin meninggalkan room dulu ya. Siap, Ustaz. Assalamualaikum teman-teman sekalian. Jazakumullah khair. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.